Hai guys, selamat datang kembali di channel Deretan Film. Buat kalian yang sedang bingung mencari tontonan seru untuk menemani waktu luang, kali ini saya sudah menyiapkan 5 rekomendasi film terbaik yang wajib masuk ke daftar tontonan kalian. Mulai dari film yang menegangkan, penuh misteri, hingga cerita yang bikin merinding dan sulit dilupakan. Film-film dalam daftar ini memiliki alur cerita yang menarik, kualitas produksi yang bagus, serta menghadirkan pengalaman menonton yang dijamin tidak membosankan. Jadi pastikan kalian menonton video ini sampai habis agar tidak ketinggalan video menarik lainnya dari Deretan Film. Yang pertama, film Dusun Mayit, The Village of the Dead tahun 2025 berkisah tentang sekelompok pendaki muda yang mengalami teror supranatural setelah tersesat di sebuah gunung angker akibat melanggar pantangan dan tidak menghormati adat setempat. Aryo, Raka, Nita, dan Yuni memulai pendakian ke Gunung Wilerang untuk berlibur. Sebelum mendaki, mereka telah diperingatkan agar selalu berhati-hati dan menghormati penghuni gaib gunung tersebut. Namun, Nita mengabaikan peringatan itu dengan mengejek sesajen yang ada di jalur pendakian. Sejak saat itu, berbagai kejadian aneh mulai menghantui mereka. Mereka tersesat, berputar-putar tanpa arah, menemukan pasar gaib, menyaksikan pertunjukan wayang misterius, hingga memasuki wilayah antara dunia manusia dan dunia arwah yang dikenal sebagai Dusun Mayit atau Village of the Dead. Di tempat mengerikan tersebut, Nita menjadi incaran makhluk gaib penguasa gunung untuk dijadikan tumbal. Bersama Kisorop, seorang penjaga spiritual gunung, mereka berusaha menyelamatkan Nita dan keluar dari kutukan Dusun Mayit. Namun perjuangan itu harus dibayar mahal ketika Raka mengorbankan dirinya demi menyelamatkan sang kekasih. Pada akhirnya, Aryo, Yuni, dan Nita berhasil keluar dari Dusun Mayit dan diselamatkan oleh tim SAR. Namun mereka harus menerima kenyataan pahit bahwa Raka telah meninggal sebagai tumbal akibat kecerobohan dan kesalahan yang terjadi selama pendakian. Inti cerita film ini adalah tentang pentingnya menghormati adat, pantangan, dan alam saat berada di tempat yang dianggap sakral, karena kesombongan dan sikap sembrono dapat membawa petaka bagi diri sendiri maupun orang lain. Yang kedua, film Alas Roban tahun 2026 berkisah tentang seorang ibu tunggal bernama Sita yang berjuang membesarkan putrinya, Gendis, yang menderita katarak. Demi mendapatkan kehidupan yang lebih baik dan biaya operasi untuk anaknya, Sita menerima pekerjaan di sebuah rumah sakit di Semarang dan melakukan perjalanan malam melewati jalur angker Alas Roban. Namun di tengah perjalanan, bus yang mereka tumpangi mengalami gangguan misterius. Saat berhenti di kawasan Alas Roban, Sita tanpa sadar memasuki sebuah warung gaib dan membiarkan Gendis masuk ke toilet sendirian. Sejak saat itu, kehidupan mereka berubah menjadi mimpi buruk ketika Gendis mulai mengalami gangguan supranatural dan menjadi incaran penguasa gaib Alas Roban, Dewi Raras. Teror demi teror terus menghantui mereka. Gendis sering kerasukan melihat makhluk-makhluk mengerikan, bahkan jiwanya perlahan terseret ke alam gaib Alas Roban. Menyadari bahaya yang mengancam putrinya, Sita bersama beberapa orang yang pernah menjadi korban misteri Alas Roban berusaha mencari cara untuk menyelamatkan Gendis. Perjuangan mereka membawa Sita masuk ke dunia gaib yang dipenuhi arwah penasaran dan korban-korban yang tewas di Alas Roban. Di sana, ia harus menghadapi Dewi Raras, sosok penguasa alam gaib yang ingin menjadikan Gendis sebagai penghuni tetap Alas Roban. Pada akhirnya, Sita dihadapkan pada pilihan paling berat dalam hidupnya, menyelamatkan putrinya atau mempertahankan nyawanya sendiri. Dengan cinta seorang ibu yang tak terbatas, Sita rela mengorbankan dirinya demi masa depan Gendis. Film ini tidak hanya menyajikan teror horor dan legenda mistis Alas Roban, tetapi juga mengangkat kisah pengorbanan seorang ibu yang rela menyerahkan segalanya demi keselamatan anaknya. Kasem badan melepuh. Yang ketiga, film Karin 2 tahun 2025 berkisah tentang seorang pemulung bernama Makmur yang hidup berdua dengan putranya bernama Jaya setelah sang istri meninggal dunia. Kehidupan mereka semakin sulit ketika Jaya terus-menerus menjadi korban perundungan di sekolah oleh geng siswa yang dipimpin Dharma, anak seorang tokoh berpengaruh di desa. Meski berkali-kali melapor kepada pihak sekolah, tidak ada seorang pun yang benar-benar peduli dengan penderitaan Jaya. Kepala sekolah, guru, hingga para warga memilih menutup mata karena takut terhadap pengaruh keluarga Dharma. Rasa sakit hati dan putus asa membuat Makmur menempuh jalan gelap dengan mempelajari ilmu hitam dan melakukan ritual terlarang untuk memanggil jin Karin, sosok gaib yang dapat menyerupai orang yang telah meninggal. Satu persatu orang yang dianggap bertanggung jawab atas penderitaan Jaya mulai tewas secara misterius. Setelah korban meninggal, Makmur menggunakan ritual Karin untuk menghadirkan kembali sosok mereka dalam bentuk jin yang menyerupai manusia asli. Akibatnya, warga desa mulai dihantui kehadiran orang-orang yang sebenarnya sudah mati tanpa mereka sadari. Di tengah teror yang semakin mengerikan,
menceritakan seorang guru muda bernama Fitri berusaha mengungkap misteri kematian berantai tersebut. Bersama Rizal, salah satu anggota geng yang mulai menyadari kesalahannya, Fitri perlahan menemukan fakta bahwa semua kejadian ini berpusat pada Makmur dan ritual Karin yang ia lakukan demi membalas dendam. Namun seiring berjalannya waktu, Makmur tidak lagi sekadar mencari keadilan untuk anaknya. Dendam yang terus membara membuatnya berubah menjadi sosok yang haus balas dendam dan mengorbankan banyak nyawa. Konflik pun memuncak ketika seluruh rahasia Makmur terbongkar dan warga desa berusaha menghentikannya. Pada akhirnya, Makmur tewas dihakimi massa. Namun sebelum kematiannya, ia berhasil menyadarkan banyak orang bahwa pembiaran terhadap perundungan telah menjadi penyebab utama lahirnya tragedi tersebut. Sementara itu, Jaya yang kini sebatang kara harus meninggalkan desa. Akan tetapi, akhir film memberikan petunjuk bahwa teror belum benar-benar berakhir ketika Jaya mulai mempelajari ritual Karin milik ayahnya. Yang keempat, film Indigo berkisah tentang dua saudara perempuan, Zora dan Ninda, yang ternyata memiliki kemampuan indigo atau kemampuan melihat serta berinteraksi dengan makhluk gaib. Saat masih kecil, Zora sering bermain dengan sosok gaib bernama Widuri. Karena khawatir putrinya mengalami gangguan, kedua orang tuanya meminta seorang cenayang bernama Sekar untuk menutup mata batin Zora agar ia bisa menjalani hidup normal. Sejak saat itu, Zora tumbuh dewasa tanpa mengingat masa lalunya sebagai anak indigo. 17 tahun kemudian, Zora telah menjadi seorang seniman sukses. Namun kehidupannya kembali berubah ketika sang adik Ninda mulai mengalami kejadian-kejadian aneh. Ninda sering melihat sosok wanita menyeramkan, mengalami penglihatan tentang masa depan, dan bahkan berhasil meramalkan kecelakaan bus yang menewaskan banyak orang. Gangguan tersebut semakin parah ketika Ninda mulai diserang oleh sosok gaib bernama Widuri, arwah penasaran yang ternyata pernah berhubungan dengan keluarga mereka di masa lalu. Untuk menyelamatkan adiknya, Zora terpaksa membuka kembali mata batinnya yang telah lama ditutup. Setelah kemampuan indigonya kembali bangkit, Zora mengetahui kenyataan mengerikan bahwa Widuri adalah seorang wanita hamil yang dahulu dijadikan tumbal dalam ritual pesugihan oleh leluhurnya. Arwah Widuri menyimpan dendam dan berusaha kembali hidup di dunia manusia dengan merasuki keturunan keluarga yang memiliki kemampuan indigo. Bersama Sekar dan keluarganya, Zora berusaha mengungkap rahasia kelam masa lalu keluarganya sekaligus menghentikan rencana Widuri. Namun perjuangan mereka tidak mudah. Teror demi teror terus memakan korban. Bahkan orang-orang terdekat mereka harus kehilangan nyawa akibat amukan arwah tersebut. Pada akhirnya, mereka berhasil mengusir Widuri dari tubuh Zora. Akan tetapi, ritual itu terlambat dilakukan sehingga ancaman sebenarnya belum sepenuhnya berakhir. Beberapa waktu kemudian, saat Zora telah menikah dan sedang mengandung, Ninda yang mampu melihat masa depan mendapat penglihatan mengerikan tentang bayi dalam kandungan kakaknya. Yang kelima, film Takut tahun 2024 berkisah tentang bahaya kesesatan, kultus terhadap seseorang, dan perjuangan melawan pengaruh ilmu hitam yang mengatasnamakan agama. Cerita berpusat pada Ainun, seorang santriwati yang sangat mengagumi seorang dukun sakti bernama Abah Mulya. Setelah Abah Mulya ditemukan tewas secara misterius, Ainun mengetahui bahwa pria tersebut ternyata adalah ayah kandungnya. Rasa penasaran membuatnya pergi ke desa Tarso, tempat sang ayah tinggal dan dihormati oleh warga sebagai sosok yang memiliki kesaktian luar biasa. Sesampainya di desa, Ainun mulai menemukan banyak kejanggalan. Warga lebih percaya pada kekuatan gaib daripada ajaran agama, azan dan salat, bahkan dianggap sebagai sesuatu yang mengganggu. Di tengah suasana yang penuh kemusyrikan itu, Ainun justru tertarik mempelajari ilmu warisan ayahnya. Tanpa disadari, ia perlahan terjerumus ke dalam ajaran sesat yang selama ini dijalankan Abah Mulya. Bersama sahabatnya, Bagas dan Rini, terungkap bahwa Abah Mulya memperoleh kesaktiannya melalui praktik ilmu hitam, tumbal manusia, dan persekutuan dengan makhluk gaib. Kekuatan jahat tersebut kemudian berusaha menjadikan Ainun sebagai penerusnya hingga membuatnya kerasukan dan dipuja oleh warga desa layaknya sosok suci. Konflik memuncak ketika Ainun yang telah dikuasai kekuatan gelap mulai meneror warga dan membalas dendam atas kematian ayahnya. Sementara itu, Bagas berusaha menyadarkan Ainun serta membebaskan warga desa Tarso dari pengaruh ajaran sesat yang telah mengakar selama bertahun-tahun. Pada akhirnya, melalui perjuangan berat dan kekuatan iman, pengaruh iblis yang menguasai Ainun berhasil dipatahkan. Warga desa menyadari kesalahan mereka, meninggalkan praktik perdukunan dan kembali kepada ajaran agama. Desa Tarso pun berubah menjadi desa yang lebih baik, sementara Ainun memilih tinggal untuk membimbing warga agar tidak kembali terjerumus ke jalan yang salah. Inti cerita film ini adalah tentang bagaimana kekaguman yang berlebihan kepada seseorang dapat menyesatkan serta pentingnya mempertahankan iman ketika berhadapan dengan godaan kekuatan gaib dan ajaran yang menyimpang. Oke lah guys, itulah tadi 5 rekomendasi film terbaik yang bisa kalian masukkan ke dalam daftar tontonan berikutnya. Semoga ada film yang menarik perhatian kalian dan bisa menemani
menemani waktu santai di rumah. Kalau menurut kalian ada film yang lebih seru dan wajib masuk ke daftar ini, jangan ragu tulis di kolom komentar. Siapa tahu film rekomendasi kalian akan gua bahas di video selanjutnya. Jangan lupa untuk klik tombol like jika kalian menikmati video ini, share ke teman-teman kalian yang juga suka nonton film, dan tentunya subscribe supaya tidak ketinggalan review, rekomendasi, serta pembahasan film-film menarik lainnya dari deretan film. Saya pamit undur diri, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya.